Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, setelah masa vakum pengajian kita yang lama dan panjang sejak bulan Maret kalau tidak saya ingat, alhamdulillah di akhir Agustus ini, di bulan Muharram ini kita mulai lagi pengajian. Seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan diberi keselamatan sehingga kita bisa lebih banyak beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah guru kita Al-Ustaz Bapak Abdul Ghafar sudah bersama-sama kita yang akan memberikan tausiahnya. Terima kasih Pak Ustaz sudah hadir bersama kami setelah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa jami'i ummati ila yaumiddin. Sya'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal hamdi ya kashifal hamdi ya antala hamdi kulli hajatina. Jamaah Masjid As-Sofa birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi biar ruhani kita nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah Masjid As-Sofa yang dimuliakan oleh Allah, para hustad, para asatidzah yang kami hormati, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pengurus, kita mengadakan pengajian, dan ini perdana nih dari bulan Maret, dan mudah-mudahan awal ini menjadi niat kebaikan buat kita semua. Allah melimpahkan rahmat, nikmat dan ridhonya buat kita semua. Dijaga kesehatan dengan prima, dikuatkan iman dan takwa kita, dan kita tetap istiqomah mengikuti perintah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Syekh Al-Izzuddin Abdussalam, beliau menjelaskan satu riwayat tentang fasal di dalam hijrah. Kalau kita pernah mendengarkan satu riwayat, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah terbuka kota Mekah. Nabi hijrah dulu ke Madinah, kemudian Nabi membuka kota Mekah dengan berbagai macam perjuangan sampai perjanjian Hudaybiyah. Dan kemudian terbuka kota Mekah, inna fatahna laka fatham mubina. Saat itulah kemudian Nabi bersabda di Mekah, la hijrata ba'dal fath.
Kalau dulu Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah, nggak sempat kembali ke Mekah. Begitu terbukanya kota Mekah, silakan orang yang dari Madinah ke Mekah bolak-balik boleh, menetap kembali ke Mekah silakan, yang pulang kampung monggo. Nah kemudian, namun menjadi satu kesatuan antara Mekah dan Madinah. Zaman sahabat Umar bin Khattab, sepeninggal Rasul dan sahabat Abu Bakar, telah diusulkan kapan kita mengambil momentum penanggalan Hijriyah, yang saat itu para ahli falak di zaman sebelum Nabi tetap menggunakan syamsiah, matahari, sebagai perputaran waktu. Maka dalam fikih Imam Syafi'i, dalam pendapat awal, waktu-waktu sholat itu dimulai dari perhitungan matahari. Makanya subuh, tulu'il syamsi, tulu'il fajri, saat terbitnya fajar, ila tulu'il syamsi, sampai terbitnya matahari, itulah waktu subuh. Kemudian zuhur, zawalus syamsi, bergesernya matahari ke barat sampai bayang-bayangnya sama saat kita berdiri. Kemudian asyar, saat bayang-bayang sama dari matahari menjadi bayang-bayang lebih dari berdirinya seseorang. Kemudian sampai menyamai 2 kali lipat dari benda atau bayangan benda, sampai terbenamnya matahari. Kemudian setelah matahari terbenam, kapan selesainya maghrib? Saat awan merah, sampai awan merah, dan kemudian awan merah mengawali, begitu gelap, itulah mengawali sholat Isya, sampai terbitnya fajar kembali. Bulan Masehi untuk ngurusin urusan dunia. Bayar listrik tanggal 20 Pak Jadi. Oh, tanggal 10 Muharram lupa. Gitu kan? Udah tutup diputus lagi. Kemudian sama, kita akhir bulan atau awal bulan kita nerima gaji yang bekerja. Kalau Ustaz, gimana gajinya? Artinya apa? Ada beberapa hal dalam perihal atau urusan-urusan dunia mengikuti kalender Masehi. Dan kalender Hijriyah adalah menghitung dengan perputaran bulan yang kemudian untuk mengurusi ibadah ruhaniyah, pengabdian kita kepada Allah. Inilah penting. Maka ketika ditanya su'ila an siyamil Asyura, Nabi ditanya tentang puasa Asyura, yukaffirus sanatil madiyah. Puasa Asyura itu menggugurkan, meleburkan, menebus, mengampuni dosa setahun yang lalu. Tayran ababil diterjemahkan secara umum itu artinya burung ababil. Betul nggak? Padahal secara tafsir kata tayran ababil punya makna sendiri. Nah ini dalam tafsir Al-Marawi, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir beberapa yang saya baca, Tabari, kata tayran itu bukan hanya maknanya burung. Tayran itu artinya yang terbang. Ababil artinya yang berbondong-bondong. Jadi kata tayran ababil dulu diriwayatkan dalam satu riwayat kitab tafsir itu mengatakan bahwa sebelum sampai di Ka'bah, Abroha dan tentaranya membawa pasukan bergajah. Di tengah perjalanan sebelum sampai kota Mekah, kemudian terjadi wabah. Nah, karena kita tidak menjelaskan bagaimana bentuknya itu,
wabah yang menyebabkan mereka sakit sampai tangannya kropos, tulang-tulangnya kropos, dan mereka mati di situ sebelum sampai ke Ka'bah. Kalau cerita, inilah zaman. Apa penyebab dari didatangkannya, diutusnya alaihim tarun ababil? Karena niat jahat tersembunyi yang ingin mengalihkan pandangan, yang disuruhnya kita bermandang kepada Allah namun memandang kepada selain Allah. Makanya ada ulama-ulama yang mengatakan inilah zaman, kalau orang Jawa, keduniaan. Orang sedang diajak orientasinya dunia. Semua sedang dialihkan dengan kemewahan, hedonisme, dan lain sebagainya. Sampai kemudian, yang saya berulang-ulang, orang yang ke Mekah itu tidak semuanya melulu niatnya lillahi ta'ala. Bisa jadi ada niat-niat dibangun gedung yang tinggi. Sampai saya baca dalam internet, gak kalah Arab pun akan buat gedung yang paling tinggi lagi di Jeddah. Itu cerita. Kemudian banyak tersiar. Kemudian apa? Manusia dialihkan pandangannya. Jangan sampai. Wallahu a'lam. Apakah ada niat-niat jahat, niat-niat busuk? Iqra'nya, membacanya bukan keluar, tapi ke dalam diri kita. Bukan Allah yang dituju, tapi selain Allah. La syarika. Itulah kemusyrikan yang tersembunyi. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah sibuk dengan memikirkan kata-kata gajah. Gajah dengan simbol badan yang besar, kulit yang keras, ada belalai, apa istilahnya? Ya, gadingnya, kemudian kupingnya dan sebagainya. Sampai kemudian zaman Nabi pun ada Musailamah Al-Kadzab yang ingin meniru surat itu. Ternyata ada satu sejarah yang mengawali. Kenapa ayat yang mengawali alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Inilah satu ayat yang menjelaskan kepada Nabi, karena Nabi dia tahu berdekatan masanya dengan Nabi, dan Nabi dinisbahkan kelahirannya disebut tahun fil, tahun gajah. Diceritakan oleh kakeknya Abdul Muttalib yang mengalami pelajaran itu. Apa yang terjadi saat itu? Nah, ini dalam tafsir. Jadi saya baca dalam diskusi. Ternyata dulu di zaman itu ada dua negara adidaya. Yang pertama Romawi, yang kedua Persia. Kemudian di balik itu, di negeri Yaman, Romawi dan Persia menjadi sekutu pada perjalanannya. Ternyata kita ingin ekspansi dan menghancurkan Ka'bah, mereka ternyata mempersilahkan begitu saja. Namun dengan syarat hartanya dikembalikan. Ya sudah, kembalikan hartanya. Abdul Muttalib dalam satu riwayat mengajak penduduk Mekah pergi ke tempat yang tinggi. Disinilah satu riwayat, alam taro kaifa membuka di ashabil fil. Wahai masyarakat Mekah, nanti kita lihat sama-sama apa yang diperbuat pemilik Ka'bah itu kepada pasukan yang bergajah. Makanya keyakinan tauhid Abdul Muttalib ketika Ka'bah mau diserang, yakin bahwa sebagaimana surat Al-Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait. Artinya apa? Ka'bah itu ada yang punya.
Yang punya Ka'bah bukan kita. Kita lahir, dia sudah ada. Mereka datang tujuannya ingin mengadakan satu peribadatan di sana. Maka Ka'bah ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam ngaji nggak sepi, malaikatnya banyak. Orang sebelum manusia saja di Baitul Ma'mur itu malaikat sudah tawaf. Yang mengajarkan Nabi Adam tawaf itu malaikat. Maka nggak usah heran. Sekarang kita merenung dan yakin kita sedang bermuhasabah. Dulu bab sabar kita ngomongin walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Apa maksudnya? Diuji kita dari sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahkan, bahkan kematian. Sekarang ujiannya bukan pribadi-pribadi, tapi sekarang diuji bareng-bareng. Walaupun bersaudara berjarak, berjamaah berjarak, mulut ditutup, tangan dicuci, badan dibersihkan, tapi ingat, ada aku yang selalu bersama. Maka kita sama-sama yakin sholat kita, ibadah kita sekarang baru kita merasakan bagaimana ternyata bukan ngumpulnya, tapi bagaimana kualitas pribadi-pribadi untuk usul nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Izzuddin mengatakan ini mengambil dalam ayat Al-Ankabut ayat 26, inni muhajirun ila rabbi. Yuk sama-sama hijrahkan diri kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian ketika ditanya Rasulullah SAW tentang hijrah itu, wa qala alaihi salatu wassalam al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, orang yang berhijrah itu siapa sih? Man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak yang dirahmati Allah, momentum hijrah mengingatkan tentang kita. Muharram ini kita mengikuti perubahan dunia, namun kita terus bagaimana dengan kreativitas kita menjaga diri kita dengan penuh kewaspadaan, mengenali penyakit, mengenali wabah ini, namun kita terus hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena semua menjadi ketentuan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Apa yang dirahmati oleh Allah, maka mari makna hijrah ini adalah kita diingatkan untuk berdekatan dengan Allah, untuk bersama-sama dengan Allah. Kita nggak tahu istri, suami, anak kita, mereka juga sedang jalan keluar dari kita nggak tahu, dan kita nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka minta penjagaan Allah. Sekarang sedang menunggu bagaimana mukjizat karunia rahmat yang diberikan Allah buat kita semua. Solusinya apa? Wallahu a'lam. Bapak yang dirahmati Allah SWT, dalam satu riwayat lagi Imam menjelaskan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Surat An-Nisa ayat 100. Siapa yang keluar dari rumahnya? Nah ini, kita kan keluar dari rumah. Saya nggak tahu, tadi ada pintu gerbang diperboden, artinya semua diperiksa. Keluar rumah juga sama. Kita keluar rumah diperiksa, memeriksa, menyadari diri. Min baitihi muhajir.
bahwa kita saat kita keluar rumah niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niatnya ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Tsumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalau sekiranya, nah ini disebutkan dalam surat An-Nisa, kalau sekiranya kita sudah niatnya lillahi ta'ala, kemudian kita mati di tengah jalan, bukan karena wabah, maka Allah sudah mencatat kebaikan, tempat yang terbaik sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka mari kita sama-sama jaga. Kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan niat kita. Maka saya ingat sekali lagi, saya ingat sebelum itu ada satu kalimat, saya bab Riyadhus Shalihin kalau tidak salah. Bab tawakal itu Rasulullah ngasih doa. Doa itu gampang kita hafalin kan? Setiap kita keluar rumah baca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah menyampaikan, ayyuhan nas afdal. Faqala mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah. Siapa sih, kata Rasul, manusia yang paling mulia, yang utama? Seorang mukmin yang bersungguh-sungguh berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Relevan dalam surat tentang hijrah, surat Taubat ayat saya lupa 120. Alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman yujahidu, bersungguh-sungguh, wahajar, dalam jihadnya dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah, itulah orang a'zamu darajatan indallah, memiliki kedudukan yang tinggi, yang agung di sisi Allah. Ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Kemudian dilendokin sama Nabi, ya ghulam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di hidup dunia seperti orang yang mengembara, orang asing yang sedang menjadi musafir, yang sedang menyeberangi jalan, bukan berjalan sepanjang jalan, menyeberang jalan, artinya waktu yang sangat singkat. Apa kata Nabi? Idza amsayta fala tantabir subah wa idza asbahta fala tantabirul masa. Apabila kamu di waktu sore, ketika ada kesempatan melakukan kebaikan, melakukan sesuatu yang baik, ibadah-ibadah yang punya potensi terus baik, jangan nunggu, jangan tunda nanti, besok saja. Kalau engkau berada di waktu pagi, ketika ada kesempatan untuk melakukan amal soleh, jangan nanti sore saja. Karena bisa jadi belum tentu sore itu datang, belum tentu pagi itu terbit. Bisa jadi kita sakit dan kita menemui kematian. Itu yang diajarkan Nabi. Maka saya selalu mengingatkan, dan saya hafal, diingatkan kepada Bapak Ibu sekalian atau jamaah Riyadhus Shalihin, ada 8 hal kesadaran ruhaniah kita yang kita pupuk dari waktu ke waktu. Yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, hati kita terpaut taubat. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, menetapkan kebenaran. Yang kelima, muraqabah. Yang keenam, takwa. Yang ketujuh,
yakin dan tawakal. Yang kedelapan, istiqomah. Kalau melihat penetapan tahun Islam itu adalah hijrah, berarti tadi secara langsung disinggung juga, penetapan tersebut adalah sesudah era Rasulullah, bukan pada saat masih ada Rasulullah. Ada sejumlah momentum sejarah sejalan dengan perjalanan penyebaran Islam oleh Rasulullah. Salah satunya adalah hijrah, bisa juga lahir Nabi, bisa juga perang Badar. Mana momentum itu sangat penting, karena kalau Islam kalah berarti hilang dari muka bumi kan. Kemudian perjanjian Hudaybiyah juga bisa juga dijadikan sebagai titik tolak penentuan tahun Islam. Pertanyaannya, kenapa kemudian hijrah dijadikan tahun pertama Islam? Kalau melihat sejarah bahwa Rasulullah SAW itu hijrah kalau pas bulannya bukan bulan Muharram, tahun 10 kenabian, atau ketika Nabi saat itu usianya 50 tahun. Kejadian itu yang mengawali tentang tahun di mana setelah momentum Isra Mi'raj diberikannya hadiah keteguhan iman dari Allah sepeninggal Khadijah dan Abu Talib. Maka saat itulah kemudian secara strategi Rasulullah kekurangan logistik, lemah, maka banyak yang dianiaya, para pengikut Nabi dianiaya, dan kemudian sampai kemudian dalam satu riwayat Rasulullah pun diupah oleh pembesar Quraisy untuk dibunuh. Allah bahwa disuruhnya kita hijrah dari Mekah menuju Yasrib. Yasrib itu tempat yang tadinya kotor, kampung, namun dia punya keistimewaan. Kenapa? Mereka punya kekuatan dalam iman. Kita bacakan dulu surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah karomah ucapan surat Al-Fatihah kita semua dijaga oleh Allah SWT, diberikan kesehatan yang prima, diberikan kekuatan untuk ibadah yang semestinya kita kerjakan, dan juga kampung kita, masyarakat kita, bangsa, negara, dan umumnya secara dunia. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا خير المسؤولين يا مجيب الدعوة والضالين يا إله العالمين يا إله الظالمين بك أنزلت حاجاتنا يا رحمن. أنت لها ولكل حاجاتنا جمع مسجد الصفا. أنت لها ولكل حاجاتنا بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس برحمة فلا ممسك لها. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تكريما ومغفرة. Ya Allah, ya Tuhan kami, karena malam hari ini kami mengawali komitmen kami untuk mensyiarkan ajaran tauhid kepada Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami di awal hari permulaan ini niat-niat yang baik, pertengahannya adalah kemuliaan, dan akhirnya adalah kebahagiaan. Ya Allah, jadikanlah awal kami penuh dengan rahmat, pertengahannya penuh dengan nikmat, dan akhirnya kemuliaan dan ampunan.
Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dhurriyyatina wa auladina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah rizki kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah anak keturunan kami, berkahilah jamaah masyarakat bangsa dan negara kami. Ya Syakur wahai Dat yang Maha Syukur, ilhamkanlah ke dalam jiwa kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu, nikmat yang telah Kau limpahkan kepada kami, nikmat yang telah Kau limpahkan kepada ibu dan bapak kami. Taufikkanlah ke dalam jiwa kami, ya Allah, untuk senantiasa menjalankan amal soleh yang Kau ridhai. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Billahi ta'ala min syarri ma khalaq. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.